Terima kasih Bu Maria. Ya, kembali saya ingatkan, sembari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pagi hari ini, kembali saya mengingatkan ketika waktunya untuk menyanyikan lagu, mari kita sama-sama ikut menyanyikan lagu ya, karena saya masih melihat banyak sekali yang ketika menyanyikan lagu hanya diam saja, tidak ikut menyanyi. Jadi saya harap kita semua bisa ikut menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Begitu saja. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, supaya terfokus kepada Tuhan. Untuk itu saya persilakan Dodo untuk memulai ibadah. Silakan, Arnaldo. Ya, Bapak Ibu Guru berserta teman-teman, mari kita memulai ibadah pada hari Senin 5 Oktober 2020 hari ini. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Pagi hari ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah online dengan tema bersyukur pada kemalangan. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Ferawati dari GKI Cipinang Indah. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin, saat teduh selesai. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kita menyanyikan lagu dari NKB 133 ayat 1-3. Syukur padamu ya Allah. Ibadah ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta dengan kita sekalian. Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang terkasih, marilah kita membacakan Mazmur yang diambil dari Mazmur 20 secara berbalas-balasan. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan sambil menyanyikan lagu seperti pelangi sehabis hujan.
tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku. Pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setia-Mu, Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami dan memampukan kami untuk paham dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan diambil dari Yesaya 26 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia, yang hatinya teguh. Kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu-lah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi. Kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan.
Rekan-rekan, yang namanya kesulitan, kemalangan, kerap kali bisa membuat manusia mengeluh dalam hidupnya. Berjumpa dengan persoalan membuat kita mengeluh. Tapi percayalah, keluhan tidak akan pernah berhasil untuk mengatasi kesulitan dan kemalangan. Tapi saya mau mengajak kita sekalian, rekan-rekan, melihat satu video berikut ini. I first started surfing when I was 17 years old in my city. My dad is a surfer, my uncles, and I have many friends that I surf. They told me what side is the wave is. Sometimes the wave is coming. Could you see when you were born? No, nothing. Nothing? Not even Nothing. lights? Nothing. No light? No light. My favorite part of surf is I can make many friends and I can hear the waves, I can feel the ocean. I love everyone. I don't have a favorite surfer. I want to surf pipe because I like hollow waves, barreling waves. I hope someday I can surf in Jaws. Maybe 3 years later, I don't know. First thing we need to have a faith and trust in God. I don't have a fear because my determination is bigger than my fear. Derek Robelo lahir tidak bisa melihat, baik bagi dirinya ataupun bagi orang tuanya. Tentunya kondisi itu bukan kondisi yang ideal. Bisa dikategorikan sebagai kondisi yang malang. Lahir tanpa bisa melihat sedikit pun. Bagi orang tua yang memiliki anak demikian, ini perjuangan besar dalam kehidupan mereka. Bagi orang tua Derek Robelo dan juga bagi Derek sendiri, ternyata masalah dan kemalangan itu tidak bisa menghentikan mereka dari bertindak melebihi masalah dan juga kemalangan yang mereka alami. Sebaliknya, dia coba bangkit. Orang tuanya dengan tekun mengajarkan dia untuk bersatu dengan Allah. Sampai kemudian di usianya yang belasan tahun, dia belajar untuk bisa menaklukkan ombak laut, belajar menjadi untuk bermain surfing, dan kemudian dia menjadi salah satu pemain berbakat dalam kondisi buta. Bahkan bisa dibilang dia adalah yang terbaik dalam kondisi yang seperti dia. Kemudian dia bisa bangkit dan tidak ada orang, teman-temannya yang dalam kondisi normal menganggap dia berbeda dengan mereka sekalian, karena kemampuannya ternyata bisa digolongkan sama, bahkan melebihi rekan-rekannya sendiri. Impiannya untuk menaklukkan ombak kemudian bisa ia raih, ia gapai. Itu karena dia mau bertindak atas kemalangannya dan tidak sedih karena kemalangannya. Yesaya dalam bacaan kita adalah salah satu orang yang juga tidak mau bersedih dalam kemalangan, dan dia mau mengajak orang-orang sebangsanya untuk tidak hanya takluk pada kemalangan yang sedang menimpa. Kalau kita perhatikan di pasal yang ke-24, lalu pasal setelah pasal ini, pasal yang setelah pasal 25 ini, kita bisa melihat kondisinya. Sebenarnya Yesaya tengah menyampaikan kalau ada penghukuman yang akan datang, yang akan dialami oleh bangsa itu. Bahkan tidak hanya untuk bangsa itu, tetapi juga untuk seluruh dunia. Ada kehancuran yang bisa dikatakan pada saat itu ini adalah berita tentang akhir zaman bagi mereka. Segala sesuatu akan hancur di seluruh dunia. Ada kemalangan, ada masalah yang siap menanti mereka di depan. Tetapi justru Yesaya mengajak umat untuk bersyukur dalam kondisi itu.
Bersyukur untuk keruntuhan Yerusalem. Pada saat itu keruntuhan Yerusalem berarti keruntuhan untuk seluruh iman, bahkan untuk seluruh kehidupan di dunia ini. Diajak untuk bersyukur untuk penghukuman bagi seluruh manusia, bagi kehancuran dunia ini. Mengapa Yesaya mengajak untuk bersyukur di tengah kemalangan? Karena rupanya bagi Yesaya sebenarnya kemalangan karena hukuman Tuhan bisa menjadi titik awal bagi pemulihan. Tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk seluruh bangsa. Dan tidak hanya untuk seluruh bangsa tetapi juga untuk seluruh dunia. Mari kita lihat apa yang bisa terjadi. Hukuman yang Allah berikan bisa jadi cara untuk menunjukkan kasih-Nya kepada manusia. Mengapa? Karena justru dengan hukuman itu Allah akan menghapus yang namanya kelaliman. Orang-orang tinggi akan jatuh, bahkan akan diinjak-injak oleh orang-orang yang rendah. Mereka, para penguasa, akan tidak bisa berbuat apapun, apalagi untuk menguasai sesamanya. Penghukuman bisa membuat manusia tahu kalau tidak ada yang absolut, tidak ada kekuatan absolut di tengah dunia, kecuali kekuatan Tuhan. Dan karena itu, umat akan semakin yakin kepada Allah, semakin dekat, dan kemudian bergantung kepada Tuhan. Ini adalah berita yang menyukacitakan. Perubahan besar yang akan terjadi di tengah kehidupan. Dan karena itu, manusia seharusnya tidak mengalami kesusahan karena penghukuman, karena bencana, karena musibah, karena kemalangan yang akan terjadi. Bisa dibilang, hukuman dari Tuhan itu mirip-mirip sama larangan ataupun juga hukuman yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anak. Ketika orang tua melarang kita waktu kita kecil bermain api, belajar naik motor sebelum waktunya, waktu kita kecil atau pada masa kini melarang anak untuk berlama-lama menggunakan gadget dan lain sebagainya, itu dikarenakan orang tua mengasihi anak. Hukuman yang diberikan untuk membentuk, untuk mendidik anaknya supaya menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan berlaku benar dalam kehidupan. Bagaimana caranya kita bisa memahami kalau masalah, kalau kemalangan, bahkan hukuman yang diberikan Allah kemungkinan sebenarnya adalah cara Allah untuk mendidik kita. Yang harus kita lakukan, kita harus percaya kalau Tuhan itu hakim yang adil, dan di waktu yang bersamaan juga Dia penuh dengan kasih. Sebagai hakim yang adil, tentu Dia tidak akan salah untuk menghukum. Dia tidak akan menghukum mereka yang tidak bersalah. Hukuman diberikan hanya kepada mereka yang bersalah. Dan karena Dia penuh kasih, tentu ketika kita dihukum sekalipun, Dia tidak akan meninggalkan kita dalam hukuman selama-lamanya, seterusnya. Dia akan menolong kita melalui dan menyelesaikan hukuman itu. Dia tidak akan pernah membuang dan membiarkan kita, manusia, karena kita sejatinya dicintai oleh Dia. Yang penting bagi kita perlu belajar rekan-rekan melihat bahwa hidup kita sejatinya itu seperti bola. Bola, rekan-rekan, hidup kita seperti bola. Dan tangan seperti hukuman yang akan menekan, yang akan memukul kita. Yang menarik, ketika bola dipukul, ditekan, dia akan melambung, tidak akan selamanya ada di bawah. Bukankah seharusnya kita juga melihat bahwa kemalangan, masalah, hukuman yang kita alami yang berasal dari Tuhan sebenarnya adalah jalan yang membuat kita mau mengakui keberadaan kita yang rendah, tapi kemudian bangkit dan menjadi lebih baik. Karena itu mari kita belajar bersyukur.
untuk setiap permulaan kami. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa Surgawi yang kami kenal dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami tengah mengalami banyak kesulitan karena pandemi, kami masih bisa tetap bersekolah. Sekalipun mengalami banyak kesulitan dan persoalan serta tidak dapat berjumpa dengan keluarga dan teman-teman, tetapi Engkau menolong kami untuk bisa tetap terhubung satu dengan lainnya. Sekalipun kami mengalami banyak kesulitan untuk bisa belajar dan mengajar, tapi Engkau menolong kami untuk segera beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sekalipun orang tua kami mengalami kesulitan untuk bekerja dan penghasilan mengalami penurunan, tetapi karena pertolongan Tuhan, orang tua kami masih bisa memenuhi segala kebutuhan di tengah keluarga kami. Kami hendak memohon pada saat ini, ya Tuhan, berilah kesehatan yang baik untuk setiap siswa, guru, orang tua siswa, pengurus yayasan, sehingga setiap kami bisa terus mengerjakan tugas dan peran kami dengan sebaik mungkin. Kami mohon, berilah hikmat-Mu atas guru dan siswa SMAK Penabur Jababeka, sehingga kami bisa belajar dan mengajar dengan baik. Tolonglah anak-anak-Mu untuk bisa mengerti setiap materi ajar, sehingga ketika ujian tiba mereka bisa mengikutinya dengan baik dan tidak mengalami banyak kesulitan. Tolonglah pemerintah kami sehingga mereka bisa membuat putusan yang tepat untuk negeri ini, dan secara khusus dalam bidang pendidikan, sehingga sekalipun dalam kondisi yang terbatas, dunia pendidikan di negeri ini bisa terus berkembang. Inilah seluruh permohonan kami, ya Tuhan. Dengarkanlah permohonan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami masa sulit. Namun ingatlah untuk selalu bersyukur atas segala keadaan yang kita alami, karena Tuhan yang penuh kasih setia pasti menolong untuk menjalani masa-masa sulit kehidupan kita. Ibu guru serta teman-teman sekalian, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 450 ayat 1-3, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita
Rekan-rekan, mari kita melanjutkan segala aktivitas kita bersama dengan pertolongan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Bapak Ibu guru dan teman-teman sekalian, ibadah kita telah selesai. Untuk mengakhiri ibadah ini, marilah kita mengambil waktu untuk saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai. Iya, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, demikianlah tadi ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kelas 11 IPS yang telah mempersiapkan ibadah, juga kepada Ibu Pendeta Ferawati Hia dari GKI Cipinang Indah yang menyampaikan khotbah ya tadi, ilustrasinya menarik sekali ya, kita diibaratkan seperti sebuah bola yang perlu, kadangkala bola itu perlu ditekan atau dengan kata lain dilemparkan gitu, untuk supaya bola itu bisa memantul ke atas dan pantulannya semakin tinggi. Jadi marilah kita selalu bersyukur atas segala keadaan yang kita alami, baik itu keadaan suka maupun keadaan duka, karena pasti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ya, demikian tadi yang bisa saya sampaikan.